Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara, karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan global. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden adalah anugerah yang luar biasa yang memberikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden, bahkan saya boleh ada atau tiada sebagai manusia dan warga negara, tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak
maju menjadi bangsa dan negara yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ke depan saya berkomitmen untuk terus belajar, hadir, berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi bagi negeri ini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pendakwah, saya akan tetap membawa pesan persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan bukan sebagai alasan untuk berpecah belah, justru sebagai energi bagi integrasi nasional yang diberi semangat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh keyakinan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehnya, membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya titipkan doa untuk tanah air tercinta. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan membawa nama Indonesia harum di mata dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah setelah ejek penjual es teh, akankah dicopot dari jabatan utusan khusus presiden? Kontroversi yang melibatkan pendakwa Gus Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sampai saat ini masih menjadi perhatian publik, di mana video yang memperlihatkan Gus Miftah mengolok-olok pedagang es teh saat berdakwah di Magelang menuai kecaman luas. Video tersebut kemudian viral di media sosial dan menuai kritik publik karena nada bercanda Gus Miftah dianggap tidak pantas dan merendahkan rakyat kecil. Buntutnya muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Lantas bagaimana nasib Gus Miftah setelah ia mengolok-olok penjual es teh tersebut? Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan teguran kepada Gus Miftah yang disorot publik karena mengolok pedagang es teh. Teguran itu, kata Hasan, dilayangkan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Setelah itu Presiden Prabowo mendapatkan informasi Gus Miftah telah mendatangi penjual es bernama Sun Haji itu untuk meminta maaf.